Kerjasama pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara bersama Bank Indonesia dijelaskan Sekretaris Daerah Tohar mencakup beberapa hal, diantaranya sistem perbankan melalui elektronifikasi transaksi daerah atau menggalakkan pembayaran non-tunai sampai dengan pelayanan serta persoalan ekonomi lainnya. Tohar menilai perlu ada sosialisasi dan pendampingan terkait pemakaian sistem digital ini kepada masyarakat, khususnya bagi kalangan pedagang atau pelaku pertanian. Bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, saya mewakili pimpinan daerah dan ini pejabat bupati melakukan satu prosesi, yaitu menandatangani nota kesepakatan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Bank Indonesia. Jadi ruang lingkup kesepakatan ini ada beberapa hal. Yang pertama, sistem perbankan mulai dari sistem pembayaran non-tunai, kemudian layanan-layanan bank lainnya, sampai dengan persoalan-persoalan yang menyangkut masalah perekonomian suatu daerah. Nah, sekarang yang lagi in dan lagi hot, memang kami punya tanggung jawab yang tidak kecil atau tidak ringan. Itu juga menjadi misi pihak perbankan dalam hal ini untuk penjagaan inflasi di daerah jangan sampai terjun payung kan gitu. Terutama untuk beberapa jenis yang memang berkontribusi besar terhadap timbulnya inflasi di daerah. Dalam hal ini yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh beliau. Jadi dari sekian banyak ruang lingkup kerjasama itu yang dirasakan oleh kita. Kemudian hal yang sudah dilakukan banyak sekali. Kami mengawali kerjasama ini mulai dari sistem digitalisasi pembayaran. Untuk badan publik dari pemerintah daerah, alhamdulillah sudah tuntas dari sisi pemerintah. Yang belum tuntas itu dari sisi masyarakat dengan bank. Tadi saya nyampaikan ada persepsi dan budaya yang juga tidak mudah kita membalikkan cara pandang masyarakat terhadap sistem pembayaran yang dari tunai ke non-tunai tadi. Ini harus sosialisasi masif, kami dari pemerintah, juga dari pihak perbankan. Kemudian dari sisi pemberdayaan masyarakat, UMKM, pertanian, dan sebagainya harus dilakukan memang pendampingan yang terus-menerus, jangan tidak pernah bosan untuk mereka. Karena memang perlu mentoring, perlu dituntun baik untuk sektor pertaniannya maupun dari sisi usaha para pelaku usaha kecil dan menengah di masyarakat. Saya pikir itu ruang lingkup kita di nota kesepakatan antara PMK/PPU dengan Bank Indonesia perwakilan Balikpapan. Berarti utamanya tentang membudayakan juga pembayar non tunai, Pak, ya, hampir di semua itu sektor. salah satu di antara poin-poin kesepakatan tadi. Ngomongin digitalisasi keuangan Ya. berarti ya, Pak, ya. Oleh karena itu apa yang digagas ketika Pak PJ hadir dengan membuka ruang bagi para pelaku UMKM, betapapun kecilnya dia usahanya, kan sudah bukan dipaksa dalam arti negatif ya, dipaksa menggunakan cara-cara pembayaran yang modern melalui QRIS. Itu kan tujuannya seperti itu. Oke, baik. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Bambang Setio Pambudi, mengungkapkan bahwa penandatanganan nota kerjasama ini akan diperbarui setiap 5 tahun sekali, di mana salah satunya bersinergi dalam pengendalian inflasi, baik untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Klaster pangan. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau nota kesepakatan ini kan sebenarnya sudah berlangsung lama ya. Ini adalah pembaruan aja karena setiap 5 tahun kita melakukan penandatanganan ya dalam rangka untuk peningkatan kerjasama. Tentunya sesuai dengan tujuan kita adalah di bidang pengendalian inflasi itu tentunya kita bersinergi ya. Kita ingin tetap menjaga stabilitas tetapi tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga tadi lingkup dari kesepakatan kita kan banyak ya. Aja tadi misalnya untuk yang stabilitas ada pengendalian inflasi, baik itu kita mau melalui dengan misalnya pasar murah, terus kita melakukan klaster-klaster pangan tadi yang disampaikan, itu tentunya kita dalam rangka untuk pengendalian inflasi. Tetapi di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga kita melakukan dorongan terhadap sektor real ya, seperti pengembangan UMKM, baik itu yang UMKM memang berkaitan dengan pangan maupun dengan fashion, kriya, makanan dan sebagainya. Kita dorong juga untuk pengembangan UMKM-nya. Selain itu juga dalam rangka memperlancar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kita juga ada tugas adalah sistem pembayaran. Makanya kita juga mendorong sistem pembayaran di Kabupaten PPU, terutama sistem pembayaran untuk pembayaran pajak, retribusi, termasuk untuk edukasi sosialisasi kepada masyarakat agar mereka terbiasa menggunakan pembayaran secara digital. Terutama tadi contohnya adalah KRIS dan menggunakan kartu. Inilah yang kita
terus akan tingkatkan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk bersinergi agar apa yang sudah kita lakukan 5 tahun yang lalu ya Pak ya akan tetap berjalan terus sehingga akan memajukan seperti slogannya teman-teman di Kabupaten Penajam Pasir Utara.